Ya, ketika kita sudah mau kuliah ke luar negeri ya tentu yang harus kita urus pertama ya visa ya. Eh, ya paspor. Eh, Kalau seperti saya kemarin ke Taiwan, saya mengurus paspor biasa karena ke Taiwan kan kita tidak mempunyai hubungan diplomatis, jadi kita menggunakan paspor biasa untuk ke sana. Kalau untuk negara lain kita harus membuat paspor dinas ya. Jadi kalau paspor dinas itu akan diurus oleh Dikti ya. Eh, Kemudian kalau visa itu sudah diurus, itu kita kemudian harus mengurus SP Seknek. Nah, SP Seknek itu diurus juga oleh Dikti, cuma nanti kita harus menanyakan sendiri kepada orang yang ditunjuk oleh Dikti. Orang yang ditunjuk oleh Dikti misalnya untuk Sumatera diurus oleh bapak ini, untuk Pulau Jawa diurus oleh bapak ini. Jadi nanti kita tinggal menghubungi beliau saja. Sama aja kelihatannya seperti untuk mengurus paspor dinas ya. Kebetulan kalau ke Taiwan itu tidak perlu paspor dinas, jadi saya paspor biasa saya urus itu di Lok Sumawe ya. Saya urus di situ ya, jadi ke Jakarta cuma mengurus visa ya. Jadi kita harus mengurus visa sendiri ya, dan kita harus datang ke Jakarta juga pakai uang sendiri. Jadi kebetulan saya kemarin itu ada teman di Jakarta ya, jadi saya tinggal di tempat teman untuk mengurus visa. 1 minggu itu saya urus, ternyata ngurus visanya itu sulit. Jadi 1 minggu saya urus, nah selesai akhirnya saya kasih untuk agent. Jadi agent lah itu yang mengurusnya sampai selesai. Jadi saya ngurus itu tidak bisa selesai lagi karena memang sudah waktunya untuk pulang ya. Jadi kalau sudah selesai visa ya SP Seknek, kalau sudah selesai dua-duanya itu ya bisa kita pesan untuk pesan tiket. Ya, kita pesan tiket itu kepada travel yang sudah ditunjuk oleh Dikti. Jadi syarat untuk memesan tiket itu kita sudah punya visa, kemudian sudah ada SP Seknek. Jadi nanti kita email ke travel itu, kemudian nanti kita akan di booking tiket ya. Jadi sebelum dicetak itu tiketnya biasanya akan diklarifikasi ke kita, ini jam segini bisa nggak ya. Jadi tiket itu akan diatur sama mereka, bagaimana waktunya. Misalnya kita berangkat dari Aceh misalnya, menuju mau ke Taiwan seperti saya kemarin, jadi kita harus singgah dulu di Jakarta karena kita sebelum berangkat ke Taiwan kita itu harus melapor dulu ke Jakarta, ke Dikti ya. Setelah melapor itu baru nanti kita melanjutkan penerbangan. Jadi yang mengatur tiket itu dari dari kampung asal ya, dari daerah asal ke Jakarta, kemudian Jakarta ke negara tujuan itu akan diatur oleh travel itu. Diatur sedemikian rupa supaya kita bisa melapor ke Dikti ya, dan tidak perlu nginap di Jakarta. Ketika kita sudah dapat tiket, kan kita terbang ya ke Jakarta. Kita melapor ke Dikti. Setelah sampai di Jakarta, melapor ke Dikti. Setelah kita lapor, nanti di Dikti nanti akan dikasih apa, sejumlah sejumlah surat yang harus kita tanda tangani, dan kita nanti akan dikasih uang settling allowance ya. Settling allowance itu semacam uang semacam uang pindah rumah lah. Jadi biaya settling allowance itu dipatok 1 bulan, 1 bulan beasiswa, 1 bulan biaya hidup ya. Jadi dipatok segitu. Kalau saya kemarin tuh dikasih setting allowance-nya 700. Kemudian nanti yang dikasih lagi biaya hidup di muka dikasih ya, biaya hidup bulan pertama ya. Jadi saya kemarin itu dikasih 700 untuk settling allowance-nya, 700 US dollar ya. Kemudian biaya biaya hidup 1 bulan pertama dikasih langsung cash, dikasih
Jadi jumlahnya itu 1.400 US dollar. Jadi uang cash itu saya bawa ke Taiwan. Kemudian nanti juga kita di situ akan dikasih user ya, akun untuk kita bisa login ke website studi dikti ya, website studi dikti. Karena nanti ketika kita udah dapat akun itu, semua dokumen kita itu, apakah dia itu laporan untuk laporan kemajuan dan berkas-berkas, nanti akan diupload ke situ. Jadi kita nanti menggunakan akun itu. Ya, saya rasa Dikti itu sekarang sudah membuat sistem beasiswanya sudah lumayan bagus ya. Saya rasa tidak menakutkan seperti yang dulu-dulu deh, ketika kita mendengar pengalaman-pengalaman dulu. Kalau kita ingin menghubungi Dikti, sebaiknya jangan pakai email untuk menanyakan masalah-masalah tentang pencairan, tentang macam-macam. Itu kita harus menggunakan forum ya. Di situ nanti kan kita udah dikasih akun tadi, akun kemudian user. Dengan akun dan user itu kita bisa masuk ke forum. Nah, di forum itu nanti kita bertanya. Jadi kalau kita menggunakan email, mungkin ya, kalau menggunakan email itu ketika orang Dikti menjawab, mungkin yang tahu hanya kita saja. Tapi ketika di forum itu kita bertanya, yang lain juga ikut membaca. Kemudian nanti rekan-rekan ibu-ibu dan bapak-bapak di Dikti itu akan menjawab, dan jawaban itu akan dibaca oleh keseluruhan karya siswa di seluruh dunia. Jadi itu sangat memudahkan bagi mereka. Jadi kita gunakan semaksimal mungkin forum itu ya. Jadi kalau mau bertanya sesuatu, saya lihat itu dibalas ya, cepat sekali, termasuk cepat lah ditanggapi kalau kita bertanya melalui forum itu. Jadi forum itu kita nanti bisa masuk, kita bisa milih yang mana yang kita butuhkan, tergantung angkatan kita, angkatan beasiswanya angkatan berapa, kemudian kita itu di negara mana, itu kita masuk ke situ nanti, masuk ke situ. Kemudian nanti di situ saya lihat juga nanti ada menu tentang pencairan dana ya, kita masuk ke situ. Jadi semua nanti kita dapat tahu di situ. Dan juga saya lihat itu para pengelola di situ itu mengirim informasi itu melalui forum itu ya, melalui forum itu, forum-forum ya masalah-masalah yang perlu kita lakukan dalam beberapa bulan ini misalnya, itu akan dikirim melalui forum. Jadi tidak ada pengumuman di dikti.go.id, tidak ya, tapi langsung dimasukkan ke forum, dan di forum itu bisa kita baca semua. Jadi seluruh karya siswa itu bisa membacanya. Makanya itu harus masuk ke forum, itu harus masuk, dan kita harus klik untuk dapat pemberitahuan setiap ada topik-topik baru. Itu harus dipakai, karena itu sudah dimaksimalkan fungsinya saya lihat. Pengalaman saya kemarin itu untuk semester 1 kan biaya hidupnya sudah dikirim biaya hidupnya kan 1 bulan pertama kan sudah dikasih 1 bulan. Kemudian selang waktu 2 bulan, entah pokoknya tidak begitu lama itu, kemudian itu biaya hidup untuk 5 bulan selanjutnya itu sudah dikirim ya, sudah dikirim. Jadi dikirimnya sekaligus itu 5 bulan, biaya buku dan biaya asuransi itu dikirim sekaligus. Kalau saya lebih suka dikirim sekaligus, karena kenapa? Setiap 1 kali kirim itu kan uang kita dipotong oleh bank di sini, dipotong. Kalau saya itu kemarin itu dipotong 27,5 US dollar
per satu kali kirim. Kemudian itu kan dikirim dalam US dollar ya. Jadi ketika diubah ke dalam mata uang Taiwan itu kita kena biaya lagi. Kalau di sini kemarin kenanya itu 200 NT. Jadi 27,5 US dollar ditambah 200 dolar Taiwan ya untuk ganti. Makanya kalau saya lebih suka dikirim sekaligus, karena kalau dikirimnya bisa-bisa satu bulan waduh banyak sekali uang kita yang habis.